Dari kampus UIN Gus Dur, kami memulai langkah pengabdian ini. Di tempat inilah kami belajar. Terdapat sebuah desa yang menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat yang religius, gotong royong, dan penuh kehangatan. Desa itu bernama Desa Kampil. Desa Kampil ini ceritanya tidak lepas dari beliau tokoh yang ada di Kampil, yaitu dengan nama Mbah Semen. Mbah Semen ini adalah salah satu tokoh yang ada di Desa Kampil dari dulu kala. Penduduknya sekitar 3.900-an. Luasnya adalah sekitar 85 hektar dari 4 dusun. Yang pertama Dusun Kampil, yang kedua Dukuh Sembung. Dukuh Sembung ini terletak di sebelah barat dan ini termasuk dusun yang masyarakatnya ini agamis. Penduduknya di sana itu 90% adalah Rifaiyah yang begitu taat beragama dan masyarakatnya sangat kompak sekali, senang gotong royong dan lain-lainnya. Terus yang sebelah ke utara lagi Dukuh Sasem. Dukuh Sasem ini ada perumahan juga di sana yang namanya Gerahanaya, dan sekarang ini alhamdulillah di Dukuh Sasem sedang dibangun sebuah rumah sakit pindahan nanti dari keraton ke Kampil. Ini sudah hampir selesai, sudah sekitar 90% selesai, dan insya Allah nanti akan digunakan untuk rumah sakit sebagai pengganti yang ada di keraton. Dukuh yang terakhir berarti Dukuh Cokrah, ini hanya sebagian kecil yang ada di Kampil. Jadi Kampil ini terdiri dari 4 dusun. Dusun Kampil, Dusun Sembung, Dusun Sasem, dan satunya Dukuh Cokrah. Desa Kampil berada di titik yang saling terhubung dengan 4 penjuru desa lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gumawang, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bundansari, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Warulor, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Dedirejo, Kecamatan Tirto. Letaknya yang strategis, tak jauh dari tol dan Pantura, menjadikan Kampil sebagai desa yang tumbuh dan terus bergerak. Dengan adanya rencana pembangunan rumah sakit di wilayah Kampil, desa ini semakin memiliki potensi penting sebagai kawasan yang berkembang dan terbuka bagi siapa saja. Kehidupan keagamaan di Kampil juga sangat terasa. Untuk umat Islam terdapat 9 musholah dan 6 masjid yang aktif digunakan masyarakat. 3 di antaranya merupakan Masjid NU, 2 di wilayah Kampil, dan 1 di wilayah Sasem. Ada 2 Masjid Rifaiyah yang berada di Sembung dan Kampil Timur, serta 1 Masjid Muhammadiyah di Dusun Cokrah. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, seluruh masjid berjalan dengan kegiatan masyarakat yang harmonis. Di bidang sosial dan kesehatan, Kampil memiliki berbagai kegiatan rutin. Posyandu berjalan setiap bulan di 4 dusun yang berbeda, masing-masing memiliki lokasi pelaksanaannya sendiri. Kampil memiliki posyandu khusus yang berlokasi di balai desa, sementara Sembung, Sasem, dan Cokrah menjalankan posyandu di 4 tempat yang khusus. Di tempat ini juga tersedia kelas ibu hamil, serta PKD atau pelayanan kesehatan desa, yang mana tempat ini menjadi ruang kecil bagi masyarakat untuk merawat kesehatan dan saling mendukung. Mata pencarian masyarakat Kampil mencerminkan ketekunan dan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Batik tulis halus menjadi salah satu kebanggaan desa, dikerjakan oleh para pengobeng, pengrajin batik perempuan yang sabar menyusuri malam dengan canting di tangannya. Sementara para laki-laki banyak yang bekerja menjadi buruh bangunan maupun buruh tani yang mengelola sawah sendiri. Di bidang pendidikan, Desa Kampil memiliki SD Negeri 1 Kampil dan MI Rifaiyah di Sembung. Kini berjalan pula program Kudu Sekolah, sebuah upaya sederhana namun berarti untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu tetap dapat belajar dan melanjutkan pendidikannya. Pengelolaan sampah di Kampil telah berjalan sejak tahun 2020. Warga mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing, kemudian diambil guna dibawa ke TPS 3R. Di Dukuh Sembung,
sebelum akhirnya diangkut ke TPA Bojong Larang, Kajen. Sistem ini terus hidup karena kesadaran warga yang perlahan tumbuh. Sebuah langkah kecil namun penting dalam menjaga lingkungan desa. Dari setiap sudut desa Kampil, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanyalah tentang program yang dijalankan, tetapi tentang bagaimana kami melihat dan menjalani kehidupan masyarakat yang lebih dekat. Perjalanan singkat ini menjadi ruang untuk bertumbuh, ruang untuk menggali makna hadir bagi kami sesama, dan ruang untuk memahami bahwa setiap desa menyimpan cerita yang membentuk cara kita melihat dunia. Kampil bukan hanya tempat kami mengabdi, tetapi juga tempat yang meninggalkan jejak dalam perjalanan kami. Selamat tinggal KKN.